Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini fikih. Kita sudah sampai hadis nomor 32 menjelaskan tentang mandi junub. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi, idza igtasala, apabila beliau mandi, minal janabati, dari janabah, ghasala yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya, summa tawaddo'a, kemudian berwudu, wudu'ahu lis-shalah, seperti ketika wudu mau sholat. Summa igtasala, kemudian beliau mandi. Summa yukhallilu biyadaihi sya'rahu, kemudian beliau menyela-nyelai dengan kedua tangannya rambutnya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratahu, sampai ketika beliau meyakini air itu sudah sampai di kulit kepalanya. Afadha alaihi al-ma'a, beliau menuangkan air ke kepalanya itu salasa marrat, 3 kali. Summa ghasala sa'ira jasadihi, kemudian beliau menyiram seluruh badannya. Ini hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu anha menerangkan cara mandi junub. Ada 2, yang kedua hadis dari Maimunah, juga istri beliau, yang sedikit beda. Sehingga untuk kelengkapan cara mandi junub diterangkan oleh hadis Aisyah yang telah kita baca dan hadis Maimunah. Wa kanat radhiyallahu anha taqul, Aisyah mengatakan, kuntu aghtasilu, saya mandi, ana wa Rasulullah, saya dan Rasulullah, min ina'in wahidin, dari satu bejana. Na'tarifu minhu jami'an, kita menciduk dari bejana itu barengan. Hadis ini sahih Bukhari Muslim semuanya. Maka hadis ini menerangkan tentang kaifiyatil ghusli, cara mandi junub. Jadi kalau di fikih mengatakan mandi itu bukan karena mandi segar, mandi keringetan, sumuk, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah mandi junub atau mandi besar. Dan ini masuk mandi ibadah. Kalau cuma karena sumuk tadi, seger-seger, itu bukan ibadah. Demikian juga ada mandi Jumat, ya, ketika hari Jumat, kata Rasul, barang siapa yang mau sholat Jumat hendaknya mandi. Maka mandi yang dimaksudkan di dalam hari Jumat itu tergolong ke mandi ini. Mandi Jumat sama dengan cara mandi junub. Mandi Jumat dan mandi junub itu sama. Wahwa lahu kaifiyatani. Mandi junub itu ada 2 cara. Al-ula, yang pertama, kaifiyatun wajibatun, cara yang wajib. Jadi yang cara wajib. Yang kedua, kaifiyatun mustahabbah, kaifiyah atau cara mandi yang mustahab, yang disunahkan oleh Nabi.
yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Aisyah ini dan hadis Maimunah itu cara mandi yang dicontohkan oleh Nabi. Ai innal insan, bahwa manusia yaghtasilu ala sabilil wujub, mandi secara wajib. Ketika junub wajib mandi, mandinya wajib. Wa yaghtasilu ala sabilil kamal wal istihbab. Nah, kemudian juga bisa disempurnakan mandi yang wajib tadi. Tapi kalau cuma mandi wajib, dia tidak menjalani sunnah-sunnah dalam mandi. Yang disebut sunnah mustahabbah. Artinya dengan mandi wajib ini sudah terangkat hadasnya, cuma terluput dari pahala sunnah. Nah, jadi pahala sunnah itu menambah pahala di atas pahala. Hadis Aisyah ini menerangkan bagaimana Rasulullah mandi. Fa'amal kaifatul wajibah, adapun cara mandi yang wajib, ya, dengan tidak mencontoh Rasul, itu namanya mandi yang wajib. Bi an yutahhira jami'a badanihi, yaitu dengan cara mensucikan seluruh badannya, ala ayyi halin kana, dengan cara apapun. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan ayat, wa in kuntum junuban, kalau kalian junub, fattahharu, maka bersucilah. Gini aja ayatnya. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajuli hina a'tahul ma. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seseorang ketika beliau memberi orang itu air. Hanya orang ini orang junub, oleh Nabi diberi air, kemudian Rasul mengatakan idhab, pergi sana, fa'afrihu ala nafsika. Afrih itu artinya sirami pada badanmu. Bagaimana badannya? Kalau wudhu kan sudah kita bahas, harus berkumur, mencuci kedua tangan dulu, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung, menyemburkan, membasuh wajah, basuh kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu urut. Tidak bisa wudhu itu kaki dulu misalnya. Kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian wajah, berkumur terakhir. Itu tidak bisa seperti itu. Harus urut. Nah, seperti yang disebutkan dalam ayat dan hadis. Tapi kalau mandi, Allah mengatakan seperti ini aja. Wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian junub, sucikanlah. Walam yubayyin, Allah SWT dan Rasulnya tidak menerangkan kaifa yufriguhu, bagaimana cara nyiram badannya itu. Wahada yadullu ala annal ghusla, bahwa ini hadis ini dan ayat ini menerangkan bahwa mandi junub, ya, yakfi ala ayyi wajhin kana, bisa dengan cara apapun. Lakin la budda, tapi harus ada kumur dan istinsyak. Istinsyak menghirup air ke hidung. Harus duanya ini ikut. Kenapa kok harus berkumur dan menghirup air ke hidung? Li'anna al-fam, karena mulut, wal anfa dan hidung, minadh dhahiri, termasuk yang dhahir, termasuk anggota wajah. Nah, karena juga ketika berwudu ini wajib berkumur dan menghirup air ke hidung, ketika wudu juga wajib. Kemudian juga mandi. Misalun, contohnya, rojulun, ada seseorang yang junub, ya. Ja'a ila birkati ma'in, mendatangi birkati ma'in, danau.
danau ini, lembah yang berisi air. Wa huwa junubun, dalam keadaan dia junub, faghasa fiha biniyatil iktisal. Menurut dia selulup. Selulup itu bisa kepalanya dulu ya. Atau loncat botolan. Nah, itu kan kakinya dulu. Dengan niat mandi. Nah, lepas bajunya langsung loncat, niatnya mandi. Summa kharaja, kemudian keluar dari danau tadi, wa tamat mado wastansaqo, kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung. Fayajuzu an yusalliya. Maka dia boleh sholat. Artinya apa? Hadas sudah hilang, sudah terangkat. Nah, li'annahu tahhara badanahu, karena dia telah mensucikan badannya. Wal ghuslu la yahtaju ila tartibin, karena mandi itu tidak membutuhkan urutan. Hatta naqula biluzumihi li'annal badan udwun wahidun. Jadi kalau anggota wudu itu anggotanya banyak ya, ada kepala, ada wajah, tangan, kaki. Kalau mandi ini kata beliau, mandi itu udwun wahidun. Anggota mandinya itu cuma satu. Cuma satu. Misalun ada contoh lain. Kalau tadi ini loncat di danau. Rajulun alaihi janabatun, ada seorang yang junub. Faghasala saqaihi. Pertama dia cuci dulu betisnya. Summa fakhidaihi, kemudian dia cuci pahanya, basuh pahanya. Naik dari bawah. Summa batnahu, kemudian perutnya. Summa dhahrahu, kemudian punggungnya. Summa ra'sahu, kemudian kepalanya. Fayujzi'uhu. Maka itu boleh, tidak apa-apa. Cuma nggak ngikuti sunnah dia ya. Nah, kalau sunnahnya bagaimana? Tadi itu hadis Aisyah. Li'annahu la yustaratu fihi tartib, karena mandi junub itu tidak ada urutan. Nah, ini yang disebut dengan kaifiyah wajib tadi. Wadalilu dzalika, dalil bahwa cara mandi junub itu yang wajib itu terserah, mau loncat, mau selulup, terserah, karena ayatnya seperti ini. Fattahharu, sucikanlah. Juga sabda Nabi tadi, khudh hadza fa'afrihu ala nafsik. Ambil ini airnya, sirami badanmu. Walam yuwaddi, Rasulullah SAW tidak menjelaskan tartiban wala kaifiyatan. Rasulullah tidak menjelaskan urutan dan caranya. Fa'in kila ma hukmu minal manil tasala. Bagaimanakah orang yang mandi lupa berkumur dan menghirup air ke hidung? Nah, selesainya sudah sholat. Sudah sholat baru ingat. Tadi mandinya selulupan tadi. Sudah sholat baru ingat. Saya tadi belum kumur. Maka jawabnya kata beliau, hukmuhu an yu'idal ghuslu. Hukumnya dia harus mengulang mandi. Walau kana sholat, walaupun dia sudah sholat. Fayu'idu sholata aidon. Sholatnya juga harus diulang. Nah, fa'in kila idza iktasaral insan 'alal ghusli dunal wudu. Bagaimana kalau orang itu mencukupkan dengan mandi saja, selulup tadi. Dunal wudu, tanpa berwudu. Enggak wudu dulu. Kalau hadis Aisyah tadi kan wudu dulu. Hal yartafi'ul hadasu, apakah hadasnya terangkat? Nah, ajab hadza fihi iskalun basitun. Masalah ini terjadi iskal, terjadi problema yang panjang.
di kalangan ulama terjadi khilaf. Orang langsung mandi, tidak wudhu dulu. Kalau yang dicontohkan Nabi tadi, di Aisyah tadi kan Rasul mencuci kedua tangannya dulu, setelah itu berwudhu, berkumur, menghirup air ke hidung, dan berwudhu seperti wudhu mau sholat. Ini tidak usah wudhu, cuma mandi saja. Wa aqulu, tapi saya katakan ini tarjih dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya juzu, boleh. Gak wudhu dulu boleh. Liqaulihi ta'ala berdasarkan ayat, wa in kuntum junuban fatahharu. Walam yakul, Allah tidak mengatakan tawadda'u tsumma tahharu. Allah tidak mengatakan berwudhulah kemudian bersucilah. Qauluhu minal jinabati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau mandi dari jinabat, ada jinabat, ada janabat, ada junub ya. Janabah sendiri maknanya mani. Jadi mandi karena keluar mani. Keluar mani itu ada dua. Bisa karena mimpi, bisa karena berhubungan suami istri. Min, di sini minal jinabah diartikan huna al-zahir annaha lis sababiyah. Minnya maknanya sababiyah. Maksudnya apa? Ai bisababil janabah. Disebabkan karena junub. Karena keluar mani. Ini membahas tentang cara mandi ketika seorang muslim keluar mani. Yang disebut dengan mandi besar, ya. Kalau maninya sendiri itu najis apa suci, Pak Sugeng? Suci ya, mani itu suci. Kalau wadi itu najis, madhi itu juga najis. Apa bedanya madhi pakai za ya? Dengan madi pakai dal. Ada madi, ada madhi. Wah, ajib mungkin tahu. Madi. Keduanya najis. Tapi tidak wajib mandi. Jadi wajib disucikan saja, dihilangi. Kalau madhi itu keluarnya sama dengan mani karena syahwat. Bedanya kalau mani, sebab keluarnya mani itu syahwat, kesamaannya dengan madhi sama-sama ada kelezatan ketika keluar. Bedanya mani itu muncrat, madhi tidak. Kalau kedua bahwa mani itu suci, madhi itu najis. Kalau wadi itu cairan agak kental keluar setelah kencing, mengikuti kencing. Itu najis juga. Sama dengan kencing. Qauluhu ghasala yadayhi, ini cara mandi yang disunahkan tadi. Cara mandi yang sunnah. Kalau yang wajib tadi sudah dibahas, pokoknya sudah merata. Tapi syaratnya harus apa? Berkumur dan menghirup air ke hidung sudah terangkat. Cuma kehilangan terluput dari sunnah mandi. Qauluhu ghasala yadayhi, Rasulullah SAW mencuci kedua tangannya ketika mau mandi. Summa tawaddo'a, kemudian beliau berwudu. Wudu ahu lis-shalah. Seperti wudu mau sholat gitu. Dimulai dari berkumur, ya, menghirup air ke hidung, kemudian membasuh wajah, basuh kedua tangan dari yang kanan dulu, kemudian kepala dan telinga, kemudian kaki. Itu wudu. Ini mau mandi ya.
mandi junub ini, wudu dulu sempurna. Terakhir apa? Kaki, ya, sampai kaki. Karena ini wudu untuk sholat. Tidak mungkin orang itu gak mencuci kakinya kalau mau sholat ya. Ini kan wudu mau sholat. Otomatis sampai apa? Akhir. Sampai mencuci kedua kakinya. Karena di hadis Maimunah kaki nggak disebut. Cuma Rasul wudu gitu saja. Summa iktasala, selesai wudu seperti wudunya akan sholat, Rasulullah mandi. Iktasala. Faqauluhu wasala yadaihi, dimulai, jadi mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dari mencuci kedua tangannya. Li'annahuma, sudah dibahas ini di bab wudu dulu, dengan cara menuangkan air ke tangan kanannya. Kemudian dari tangan kanan ditampung dan diratakan dengan tangan kirinya 3 kali. Baru setelah dicuci 3 kali tangannya, kemudian tangannya dimasukkan ke tempat wudu untuk mengambil air untuk berkumur dan menghirup air ke hidung. Sudah dibahas hadis ke-4 insyaallah. Hadis ke-7, 8. Hadis Utsman ya. Li'annahuma, karena kedua tangannya ini al-alatanil latani. Kedua tangan ini merupakan 2 alat yutahhiru bihima, untuk bersuci. Kedua tangan ini alat untuk bersuci. Fana saba an yabda'a bihima qabla kulli syai'in, sehingga alatnya ini disucikan dulu. Walaupun bikin masakan kan pisaunya bersihkan dulu. Mau ngiris roti pisaunya, karena itu alatnya. Dan juga karena ini mau wudu, disucikan dulu, dibersihkan dulu tangannya. Hal nabda'u ghuslal janabati bil yamin. Apakah kalau mandi itu juga dimulai dari yang kanan dulu baru yang kiri? Ini badannya ya. Apakah badan yang kanan dulu terus kiri ketika nyiram badan? Ketika mandi jawabnya na'am. Iya. Jadi disiram ketika mandi itu yang kanan dulu, baru yang kiri. Mana dalilnya? Li umumi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis umum dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang mendahulukan yang kanan. Awit tayammunu fi tana'ulihi, mendahulukan yang kanan ketika pakai sendal. Wa tatahhurihi, dan ketika bersuci. Jadi tatahur bersuci itu ada 3, berwudu, tayamum, dan mandi. Itu kata Aisyah, Rasul memulai dari yang kanan. Wa fi sa'nihi kulihi, dan semuanya perbuatan yang baik-baik itu dimulai dari yang kanan. Kecuali ke tempat masuk kamar mandi mulai dari yang kiri. Tapi kalau masuk masjid dari yang kanan dulu. Fahadal hadisu aslun, maka hadis ini adalah dasar fi isti'malil yamin qoblal yasari. Jadi ini hadis yang dijadikan dalil ketika orang itu memulai yang kanan sebelum yang kiri, berpakaian, makan, dan seterusnya. Nah, di hadis ini tidak disebutkan wahuna lam tazkur, tidak disebutkan di hadis oleh Aisyah radhiyallahu anha ghuslal farji, membasuh kemaluan. Nah, di hadis Aisyah tidak disebut tentang itu. Lakinnahu, tetapi masalah ini dzukira fi hadis Maimunah, disebutkan di hadis Maimunah.
Nah, jadi bahkan sebelum mencuci tangannya tadi, itu mencuci kemaluannya dulu, baru pakai sabun, baru terus mencuci kedua tangannya, kemudian berkumur. Wa huwa amrun la budda minhu. Mencuci kemaluan ini perkara yang harus didahulukan. Wa yaghsilul farja qabla kulli syai'in, sehingga farjinya, kemaluannya dicuci lebih dulu sebelum wudu. Sebelum wudu tadi masih mencuci kedua tangannya dulu. Tsumma yaghsilu kaffaihi, kemudian mencuci kedua tangannya tadi 2 kali tadi. 3 kali. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian selesai mencuci kedua tangannya, beliau Rasulullah berwudu seperti wudu akan salat. Yabtadi'u bi ghuslil wajhi, dimulai dari mencuci wajah, wayantahi ila bi ghuslir rijlaini, berakhir dengan mencuci kedua kaki. Tsumma tasala, jadi ini cara mandi ya. Apa tadi? Pertama mencuci kemaluan, kedua mencuci kedua tangan. Setelah itu apa? Berwudu, wudu sampai kaki. Nah, baru summa tasala ini. Kemudian Rasul mandi. Ai afadha, maksudnya iktasala di sini ai afadhal ma, menuangkan air ala badanihi, ke badannya. Lakin bimada bada'a, bagaimana cara memulainya? Disebutkan dalam hadisnya summa yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Cara meratakan air ke badannya, Rasulullah menyela-nyelai kepalanya. Rambutnya itu disela-selai dengan kedua tangannya. Sya'run ini rambut. Nah, di tangannya dibasahi, disela-selai rambutnya. Kalau disebutkan tadi 3 kali, disela-selai 3 kali. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. Sampai diyakini telah basah kulit kepalanya. Nah, ini langkah pertama. Kemudian afadha alaihi al-ma'a, disirami, dituang kepalanya itu pakai air salah samarot 3 kali. 3 kali bisa pakai kedua tangannya, dituangkan ke kepalanya, atau pakai ciduk, 3 kali cidukan. Kalau pakai shower itu atau kran, ya sama, 3 kali. Di rata kepalanya matikan dan hidupkan lagi, matikan lagi, hidupkan lagi, matikan lagi sampai 3 kali. Ala sya'ri, itu menuangkan air ke kepala. Itu Pak Sugeng cara mandi. Mandi apa itu? Junub. Karena banyak orang belum ngerti cara mandi. Pokoknya wis mandi ya. Mandi sabunan rata kayak gitu. Mari ya gak kumur-kumur lah, itu gak sah, itu mandinya gak sah, sholatnya gak sah. Loh, baru sekarang usia 70 60 kayak baca hadisnya. Wasyaruhu alaihi salatu wassalam, rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kana kasifan. Rambut Rasul itu kasif tebal. Li'annahu la yahlikuhu, karena Rasul tidak potong rambut illa fi hajjin, kecuali pada masa, kecuali ketika haji. Au umratin, atau ketika umrah. Fayurwihi awalan. Saya diriwayatkan sampai ke pundaknya, rambutnya itu.
Apakah sunnah? Gondrong itu sunnah apa enggak? Sunnah. Karena Rasul gondrong. Nah sampean kok gak ada yang gondrong ini? Ngakunya ahlu sunnah enggak ada yang gondrong. Nanti aja dilihat ada bahasanya kok. Kemudian dari tadi hadis Aisyah, hadis Aisyah tadi, wakanat takul Aisyah mengatakan, kuntu tasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin na'tarifu minhu jami'an. Itu tadi setelah mencuci setelah disiram kepalanya merata, kemudian badannya disiram. Kalau yang disebutkan 3 kali tadi apa? Ketika menuang air di kepala. Bahkan ketika nyela-nyelai tadi nggak disebutkan bilangannya, cuma sampai diyakini sudah sampai ke pangkal rambut atau ke kulit kepala. Baru disiram 3 kali. Setelah itu menyiram seluruh badannya. Hadis yang ke-34 itu tadi tadi ada 2 hadis itu. Hadis 33 dan 34. Oh, enggak, 32 dan 33. Kata Aisyah, saya dan Nabi mandi dalam satu bejana, menciduk airnya tadi bareng. Yaghtasilani min ina'in wahidin. Rasul dan Aisyah mandi dalam satu bejana. Dan mandinya bareng ini. Iya. Wa yalzamu min dzalika, konsekuensinya an yakuna kasifal aurati. Berarti pada telanjang keduanya ini. Rasul telanjang, Aisyah juga telanjang. Li'anna hadza huwal waqi'. Itulah yang terjadi di hadis ini. If innahuma la yatakallabani al-ittisalu alaihima qamisun. Tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa keduanya pakai qamis, dan sudah ma'ruf mandi itu telanjang. Disebutkan dalam kalau di sini dikatakan oleh Aisyah, kami menciduk dari satu bejana itu bareng. Tapi di hadis lain ada lafaz lain, anna aidihima takhtalifu, bahwa tangan-tangan kami itu takhtalifu, bergantian. Di Rasul ngambil dulu, baru Aisyah, karena memang tempatnya kecil. Wa rasulu qad naza'a wa hiya qad anzala. Maksudnya Nabi turun tangannya ke bejana, Aisyah ngangkat kayak gitu. Hatta ka'anna ahaduma yaqul. Sampai yang lain mengatakan, Rasul mengatakan, abkili. Sisakan untuk aku, ojo dintekno, gitu. Li'annal ma'a kana qalilan, karena airnya sedikit. Rasul mandi cukup dengan 2,5 liter ya. Kalau kita 2 drum ya. 2 drum enggak cukup kadang. Sanyonya dinyalain, ini dijos. Maka kata para ulama sudah dibahas ya hadis-hadisnya di bab wudu itu ya. Tanda orang ngerti fikih itu, ciri orang ngerti fikih itu semakin sedikit penggunaan air, semakin sempurna wudunya. Tapi semakin bodoh itu makin boros,
makin tidak sempurna ibadahnya. Ibadahnya nggak sempurna, borose oleh. Itu tanda kejahilan. Sudah lewat hadis-hadisnya. Maka hadis ini menerangkan bahwa seorang laki-laki boleh auratnya terlihat oleh istrinya. Dan istri boleh melihat aurat lakinya juga boleh melihat aurat istrinya. Berdasarkan firman Allah, walladzina hum li furujihim hafidun. Itu orang-orang yang ini cerita apa ini? Yaitu orang-orang yang menjaga kehormatannya kecuali kepada istrinya atau kepada budak-budaknya. Yang seperti itu tidak. Ini ceritanya orang itu ciptaan asalnya, tabiat aslinya orang itu suka berkeluh kesah ya. Kecuali orang yang ini diantaranya. Fa'in kila kalau ada orang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tajarroda, jangan kalian berdua telanjang. Tajarrodal airain, nah jangan kalian telanjang, yakni indal jima ketika jima. Kulna hadzal hadisu dhaifun, tapi hadis ini dhaif. Artinya ketika tidur pun, ketika jima pun ya telanjang. Itu akan diterangkan nanti dalam bab faidah hadis. Jadi kita malam ini baru bahas apa ini? Hadisnya. Makna-makna hadisnya, adapun faidah hadisnya, fikih dari hadis ini apa? Itu ada akan dibahas insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, ada 7 faedah hadis. Mungkin ada yang ditanya? Ada 8 ya. Kalau ada 8 faedah hadis, insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya. Dan ini dulu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita, terutama dalam mandi selama ini ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.